Kali ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah film yang juga sudah di-request oleh salah satu teman kita, berjudul The Descent. The Descent adalah film horor petualangan Inggris tahun 2005 yang ditulis dan disutradarai oleh Neil Marshall. Menceritakan tentang 6 orang wanita yang mencoba bertahan hidup setelah terjebak di dalam sebuah gua yang dipenuhi makhluk-makhluk pemakan daging. Film ini dibintangi oleh Natalie Mendoza sebagai Juno, Shauna McDonald sebagai Sarah, Yana Bering sebagai Sam, Alex Reed sebagai Beth, Nora Jane Noon sebagai Holly, dan Saskia Mulder sebagai Rebecca. Di awal penayangannya, film ini sudah mendapat ulasan positif di kalangan penikmat film-film horor. Dengan anggaran senilai 4,1 juta US dollar, film ini meraup keuntungan senilai 57,1 juta US dollar di seluruh dunia. Pasti penasaran kan bagaimana filmnya? Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Di awal mula film ini kita diperlihatkan pemandangan pegunungan dan sungai yang sangat menjejukkan mata. Di sini ada 3 orang wanita yaitu Sarah, Juno, dan Beth yang sedang bermain arung jeram. Mereka ditemani oleh suami Sarah yang bernama Paul dan anaknya yang bernama Jessica. Setelah mereka tiba di tepian, Beth mengerjai Juno dengan cara mendorongnya hingga jatuh ke sungai. Paul yang kebetulan berada di dekat Juno menolong Juno untuk naik. Dan di sini kita perhatikan dari sikap Paul dan tatapan Juno menandakan ada sesuatu di antara mereka. Sarah dan keluarganya pun pergi dari lokasi arung jeram itu. Tetapi di tengah perjalanan, Paul seolah tidak fokus dan teralihkan dengan pembicaraan Sarah yang menyebabkan kecelakaan menimpa mereka. Di rumah sakit setelah Sarah tersadar dari mimpi buruk, dia mendapatkan kabar bahwa anak dan suaminya tewas dalam kecelakaan itu. Waktu pun berlalu. Setahun kemudian, di daerah pegunungan Appalachia, Amerika Serikat, Sarah, Beth, dan Juno kembali berkumpul di sebuah pondok di Taman Nasional Catuga. Di sana, mereka juga bertemu dengan teman lama mereka yang bernama Becca dan Sam, serta seorang wanita yang merupakan teman Juno bernama Holly. Mereka semua menghabiskan malam itu dengan tertawa ceria layaknya orang-orang yang sedang reunian, sekaligus untuk merayakan kelulusan Sam dari Fakultas Kedokteran. Hanya Sarah yang masih dihantui mimpi-mimpi buruknya akan masa lalu. Keesokan harinya setelah kembali dari berolahraga, Juno membangunkan teman-temannya yang masih tertidur karena mabuk berat. Dan mereka semua pun bersiap-siap menuju Gua Boram yang berada tidak jauh dari pondok mereka. Juno sebagai pimpinan dalam perjalanan itu mengarahkan mereka semua ke lokasi Gua Boram. Sesampainya mereka di lokasi, Juno menjelaskan bahwa Gua Boram ini adalah jenis gua dengan bentuk vertikal yang memiliki mulut tegak. Maka dari itu, saat memasukinya dibutuhkan alat bantu seperti perlengkapan panjat tebing. This is it. Akhirnya mereka tiba di sebuah lubang besar yang merupakan mulut Gua Boram. Setelah mereka mempersiapkan tali, satu persatu dari mereka pun mulai menuruni mulut gua itu. Sarah menemukan sebuah jejak darah pada dinding gua itu yang berbentuk seperti jari manusia. Dan tiba-tiba, bed. Wah. Setelah kembali menuruni lubang yang kali ini lebih sempit, tibalah mereka di sebuah ruangan yang sangat luas. Di sini Sarah kelihatan sangat waspada dan dipenuhi rasa penasaran. Kemungkinan karena jejak darah yang sebelumnya ditemukan. Tetapi Juno mencoba meyakinkannya bahwa gua itu 100% aman. Mereka pun beristirahat dikarenakan perjalanan mereka masih sangat jauh.
Lalu Sarah menemukan rute untuk masuk lebih dalam melewati lubang yang sangat sempit. Hal ini membuat Becca bertanya-tanya dikarenakan rute yang ditunjukkan Sarah tidak sesuai dengan buku petunjuk yang dia baca. Lalu Juno sebagai pemimpin perjalanan mereka menyangkal hal itu dengan mengaku tidak pernah mempercayai buku karena kebanyakan isinya adalah omong kosong. Di sini saya menemukan sesuatu yang janggal. Jika diperhatikan, lubang itu terlalu kecil untuk dimasuki seorang laki-laki. Maka dari itu, rasanya tidak mungkin gua itu pernah didatangi oleh pengunjung lain. That's why I don't trust books. It's too much room for interpretation. Setelah semua anggota tim masuk melewati lubang itu, permasalahan pun dimulai. Tiba-tiba Sarah menjadi panik dikarenakan tersangkut di lubang sempit itu. Lalu Beth kembali ke lubang itu untuk menenangkan Sarah. Setelah Sarah tenang, dia menyadari bahwa tas berisi tali yang dibawanya masih tertinggal di ruangan sebelumnya. Tetapi keadaan sudah tidak memungkinkan untuk kembali dikarenakan gua itu sudah mau runtuh. Dan akhirnya mereka pun bergegas keluar dari lubang itu. Mereka saling meriksa keadaan satu sama lain untuk memastikan tidak ada yang cedera. Jalan masuk mereka pun sudah tertutup. Mereka tidak punya pilihan lain selain terus menelusuri gua itu. Becca meminta Juno untuk melihat buku petunjuk dikarenakan menurut buku petunjuk Gua Boram memiliki 3 jalur keluar. Tetapi Juno tidak membawa buku petunjuknya. Pertengkaran pun terjadi dan di sini akhirnya rahasia Juno terbongkar. Bahwa yang mereka jelajahi adalah gua baru yang belum mempunyai nama dan belum pernah dijamah oleh siapapun. Selagi semuanya bertengkar, Sarah masih mencari sesuatu hal yang membuatnya penasaran. Dan dia mendengarkan sesuatu yang aneh, seperti suara hewan. Akhirnya pertengkaran pun ditutup dengan keputusan yang Juno tawarkan, yaitu terus maju untuk menemukan jalan keluar atau mati terjebak di dalam gua itu selamanya. Oh, Sam, just don't move. Stay right there. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka menemukan sebuah jurang. Lalu Becca memutuskan untuk menyeberang duluan dan memasang beberapa pengait tali agar mereka semua bisa menyeberang. Saat Becca memasangkan pengait, dia menemukan sebuah pengait tua yang sudah terpasang di langit-langit gua. Hal ini menandakan bahwa sudah ada yang berkunjung ke gua ini sebelumnya. Satu persatu dari mereka menyeberangi jurang itu hingga akhirnya giliran Juno yang menyeberang. Sebelumnya, Juno mencium kalungnya yang sepertinya sebuah jimat keberuntungan. Sambil menyeberang, Juno mencabut satu persatu pengait yang sudah dipasang Becca untuk berjaga-jaga jika nantinya dibutuhkan lagi. Tiba-tiba, salah satu pengait yang dipasang Becca terlepas dan membuat Juno jatuh. Beruntung teman-temannya masih memegang erat tali pengaman Juno dan menarik Juno kembali ke atas. Juno is okay, we got him. Sampainya di atas, ternyata pengait benda lama yang sebelumnya dilihat oleh Becca masih terkait di tali pengaman Juno. Mereka semua meyakini bahwa jika sebelumnya ada yang pernah masuk ke gua ini, berarti mereka punya kesempatan untuk bisa keluar. Tetapi masalahnya, menurut Juno, benda itu sudah berusia sekitar 100 tahun yang lalu. Di zaman sekarang, sudah tidak ada yang menggunakan pengait model itu. Dan jika memang ada yang berhasil keluar, gua itu sudah pasti memiliki nama. Perjalanan pun berlanjut. Kali ini mereka menemukan sebuah prasasti berupa lukisan dinding. Terlihat sebuah gunung dengan 2 buah mulut gua, yang berarti gua ini memiliki pintu lain untuk keluar. Perjalanan mereka sempat menuju jalan buntu. Tetapi Juno berhasil menemukan lubang yang dilalui udara dengan menggunakan pemantik api milik Holly. Holly yang melihat cahaya tanpa berpikir panjang langsung menuju ke arah cahaya yang awalnya dikira berasal dari matahari. Padahal itu adalah cahaya dari zat fosfor pada bebatuan gua. Akhirnya Holly jatuh ke sebuah lubang yang menyebabkan tulang kakinya patah hingga menyembul keluar. Seluruh tim pun turun ke lubang itu dan mencoba merawat kaki Holly. Tiba-tiba Sarah yang sedang mencoba menyelidiki lubang itu melihat sesosok makhluk mengerikan.
saw something hidden in the tunnel. Makhluk itu pun kabur dan Sarah dikagetkan dengan kedatangan Juno. Lalu Sarah mencoba menceritakan hal yang baru saja dilihatnya. Tapi Juno yang sudah berpengalaman dalam hal ini mengira bahwa Sarah sedang berhalusinasi. Dikarenakan mereka sudah terlalu lama berada di tempat gelap. Lalu Becca menghentikan perdebatan mereka dan perjalanan pun berlanjut hingga mereka sampai di sebuah tempat yang agak luas. Becca menggunakan kamera inframerah milik Holly untuk melihat keadaan sekitar. Di sana, dia menemukan ratusan tulang-tulang hewan yang seharusnya tidak mungkin ada di situ. Ditambah lagi, usaha Juno yang menggunakan api untuk mengetahui arah udara juga menemui jalan buntu. Hal ini membuat mereka panik, terutama Sarah yang terus-menerus berteriak minta tolong karena meyakini ada makhluk lain di gua itu dan mungkin bisa menunjukkan jalan keluar. Lalu tiba-tiba dari kamera, Becca melihat sesosok makhluk mengerikan yang mungkin sejak tadi berada di situ dan memperhatikan mereka. Mereka mencoba menyalakan kembang api yang tersisa dan melihat makhluk itu berjumlah sangat banyak. Lalu mereka pun memutuskan untuk melarikan diri ke ruangan lain dan mematikan kembang apinya dengan tujuan bersembunyi dalam gelap. Tetapi di ruangan itu juga sudah ada monster yang menunggu mereka. Monster itu langsung menyerang Holly hingga mati dan berusaha menyeret mayatnya untuk dibawa pergi. Juno berusaha menghalangi monster itu hingga terjadi baku hantam di antara mereka. Pertarungan pun cukup sengit antara Juno dan monster itu hingga memaksa monster itu memanggil monster yang lain untuk menyerang Juno selagi dia membawa mayat Holly. Di sini nih diperlihatkan ketangguhan Juno yang sedang mengamuk dikarenakan kematian temannya. Tetapi amukan Juno pun menjadi tak terkendali sehingga tanpa sadar menyerang Beth yang berusaha menghampirinya. Dalam keadaan panik dan marah, Juno tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya dia hanya meninggalkan Beth yang sedang dalam keadaan sekarat. Di tempat lain, Sarah baru saja tersadar. Ternyata saat melarikan diri tadi, dia terpleset dan pingsan. Lalu dia menggunakan inframerah pada kamera Holly untuk melihat keadaan sekitar tempatnya berada. Di sana, dia menemukan banyak sekali tulang-tulang manusia dan hewan berserakan di mana-mana. Sepertinya, ruangan itu adalah tempat para monster gua makan. Lalu tiba-tiba mayat Holly dijatuhkan dari atas dan mereka memulai acara makan bersama. Sarah menonton secara langsung bagaimana mereka dengan cepat melahap mayat Holly yang masih segar. Setelah para monster melahap mayat Holly dan meninggalkan ruangan makan itu, Sarah mencoba memungut benda-benda penting di ruangan itu dan membuat obor sebagai pencahayaan. Di tempat lain, Becca dan Sam diserang oleh monster yang sejak tadi mengikuti mereka. Becca berusaha melawan, tetapi Becca tak setangguh Juno, sehingga dia kalah dan hampir saja tewas jika Juno tidak datang tepat waktu. Kemudian Sam mencoba menjelaskan tentang monster itu. Sebenarnya monster itu sama seperti manusia, tetapi telah berevolusi sempurna untuk hidup di lingkungan yang gelap. Jadi mereka hanya menggunakan indera pendengaran untuk berburu. Juno meyakini bahwa monster itu adalah karnivora yang sudah pasti akan melakukan perburuan di luar dan membawa hasil buruannya ke dalam gua itu melalui pintu masuk. Maka dari itu mereka memutuskan untuk mencari pintu tersebut.
Kembali ke Sarah, kali ini dia mencoba mencari teman-temannya dan akhirnya dia bertemu dengan Beth yang ternyata masih hidup. Beth menjelaskan bahwa Juno yang melakukan ini kepadanya dan memperingatkan Sarah agar berhati-hati terhadap Juno. Awalnya Sarah tidak mempercayai Beth, sampai dia menemukan kalung kesayangan Juno di tangan Beth. Beth mengatakan bahwa kalung itu adalah pemberian dari Paul. Mendengar hal itu, Sarah sangat kecewa kepada Juno yang tega mengkhianatinya. Lalu mereka berdua mendengar suara monster-monster gua yang sepertinya sudah mendekat. Dan akhirnya Sarah pun memenuhi permohonan Beth untuk mengakhiri penderitaannya. Lalu Sarah tiba-tiba diserang oleh monster kecil yang merupakan anak dari monster gua. Terbukti setelah monster kecil itu dibunuh oleh Sarah, induknya pun datang dan mengamuk setelah mengetahui anaknya mati. Sarah pun melarikan diri sampai akhirnya jatuh ke kubangan. Sang induk pun berhasil menyusul Sarah. Dan pertarungan pun terjadi. Sarah menemukan sebuah tulang yang tajam dan menusuk mata sang induk hingga mati. Kemudian monster jantan pun muncul, kemungkinan karena mendengar suara teriakan sang induk. Tetapi kali ini Sarah tidak menghadapi monster itu secara langsung, melainkan menyerangnya dari belakang hingga monster itu mati. Perasaan marah dan sedih bercampur jadi satu, hingga Sarah berteriak untuk mengekspresikan perasaannya. She's dead, Jugo. We can't wait for her. Come on. Sam yang terpisah dari Becca dan Juno menemukan jurang yang mengharuskannya untuk menyeberang. Tetapi Juno dan Becca yang berhasil menyusul Sam memintanya untuk kembali. Tiba-tiba salah satu monster gua pun muncul dan mencakar leher Sam hingga Sam hingga terkoyak. Sam melakukan perlawanan di sisa-sisa hidupnya dan menikam monster itu hingga jatuh ke sungai yang berada di dasar jurang. Becca pun juga tewas di sini setelah ditangkap dan dimakan hidup-hidup oleh para monster gua. Juno yang sudah tidak punya pilihan lain akhirnya memutuskan untuk melompat ke sungai yang berada di dasar jurang. Setelah berhasil memanjat ke atas, akhirnya Juno bertemu dengan Sarah. Sarah menanyakan tentang Becca dan Beth, tetapi di sini Juno berbohong dengan mengakui telah melihat kematian Beth. Mereka pun memutuskan untuk kembali mencari jalan keluar, hingga akhirnya mereka dicegat dan diserbu oleh monster gua. Pertarungan epik pun kembali terjadi. Dua orang wanita tangguh, Sarah dan Juno, melawan serbuan monster-monster ganas. Dua wanita ini berhasil memukul mundur monster-monster itu hingga akhirnya Sarah dan Juno saling bertatap-tatapan. Lalu dengan tatapan marah, Sarah menunjukkan kalung kesayangan Juno. Juno hanya bisa terdiam setelah menyadari bahwa Sarah mengetahui pengkhianatannya. Teriakan monster gua pun telah terdengar yang menandakan gelombang serangan selanjutnya akan segera datang. Ketika Juno lengah, Sarah langsung mengayunkan kapak es ke arah kaki Juno. Lalu Sarah meninggalkan Juno sama seperti yang Juno lakukan terhadap Beth. Dan gerombolan monster pun datang untuk menyerbu Juno. Dari kejauhan, Sarah lega mendengar teriakan Juno yang menandakan balas dendamnya telah berhasil. Tetapi tiba-tiba Sarah terpleset dan jatuh ke lubang hingga pingsan. Beberapa waktu kemudian, Sarah merasakan ada cahaya yang menyinari ruangan itu. Sarah pun bergegas mengikuti cahaya itu dan dia berhasil menemukan pintu keluar. Lalu Sarah segera menuju ke mobilnya dan meninggalkan tempat itu. Ketika jaraknya sudah cukup jauh, Sarah menepikan mobilnya untuk menangis. Ia sangat menyesali kejadian yang menimpanya dan juga teman-temannya.
Tetapi tiba-tiba muncul bayangan Juno di mobil Sarah dan kembali sebuah teriakan monster gua membangunkan Sarah. Ternyata semua kejadian tadi hanya mimpi belaka. Pada kenyataannya, Sarah masih terjebak di gua misterius. Film ini ditutup dengan sebuah scene di mana Sarah kembali berhalusinasi melihat bayangan anaknya. Sarah tersenyum seolah pasrah dengan apapun yang akan menimpa dirinya setelah ini. Karena dia merasa bahagia jika memang dia mati, dia bisa bertemu dengan anaknya. Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita The Descent? Apakah menarik? Rasanya kurang lengkap jika tidak menjelaskan sedikit teori-teori tentang film ini. Berdasarkan penjelasan Sam, saya mengira monster-monster di gua itu sebelumnya adalah manusia. Bisa jadi manusia-manusia purba yang berevolusi menjadi makhluk yang hidup di lingkungan gelap tanpa cahaya. Terbukti di sini ada anak, istri, dan juga mungkin suami, yang ketiga-tiganya dibunuh oleh Sarah. Mereka juga berburu secara berkelompok serta melakukan interaksi satu sama lain layaknya manusia. Bisa dilihat ketika pada scene pertarungan pertama Juno versus monster gua. Di sini monster satunya memanggil temannya untuk mengalihkan perhatian Juno agar si monster bisa membawa mayat Holly. Sebuah kerjasama yang apik, bukan? Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi ataupun mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Rezeki tidak hanya berupa uang ataupun harta benda. Teman setia, ilmu yang berguna, dan pengalaman yang berharga juga merupakan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Yang terpenting adalah tetap bersyukur dan berusaha. Dan ya, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian boleh subscribe channel ini dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.